berdua dimulai. Oke, selesai. Baik, hari ini saya akan sharing tentang dairy processing ya, sanitasi di dairy processing. Jadi bermanfaat ya. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang kerja di atau malah punya bisnis di dairy ya, di apa namanya yang terkait sama susu-susuan ya. Oke, jadi ini dairy processing plant sanitation seperti apa ya? Jadi di pabrik susu itu sendiri itu sudah cukup banyak, makin kesini ya, makin sudah terautomasi ya. Jadi mulai dari pipa-pipanya sudah permanen, kemudian ada kontrol sistemnya, kemudian ada cleaning in place ya, apa namanya, jadi nggak perlu buka-buka pipa gitu ya, semuanya bisa langsung pakai program. Kemudian ada silo, ada tank gitu ya. Kemudian atas ini untuk prosesor tuh maksudnya desainnya juga hygienic ya. Jadi tidak apa namanya kurva-kurva segala macam di desain mesinnya itu juga mudah untuk dibersihkan gitu ya. Nah, kita lihat video ini ya, teman-teman ya. Ini otomasi di dairy plant. In the heartland of Western Denmark rises Denmark Protein, the world's largest whey protein and lactose factory. Since 1980, it's delivered natural whey-based ingredients to the world's food industry. Ingredients for infant nutrition, sports nutrition, medical nutrition, health foods, dairy, bakery, and many other uses. Around the clock, our specialized plant produces more than 80 different whey ingredients, including milk protein hydrolysate and lactose ingredients for customers all over the world. Our protein and lactose ingredients are made entirely from whey, 100% natural byproduct of cheese and caseinate production. Our strict procedures ensure that the highest quality and food safety standards are met. The powdered lactose and whey protein products are bagged automatically. At no time do they come into contact with human hands or unfiltered air. Covering 58,000 square meters, the plant is equipped with state-of-the-art processing equipment to extract valuable ingredients from whey. Our pioneering R&D department is behind the market launch of many whey-based ingredients with exciting functional and nutritional properties. Our highly qualified engineers and biochemists work closely with leading universities, technical institutes, and other food industry partners. Food manufacturers count on us to supply the high-quality ingredients they need when they need them. We're here to discover and deliver all the wonders whey can bring to people's lives. That's our passion in Denmark Protein. Arla Foods Ingredients, discovering the wonders of whey. Itu contohnya ya. Gitu. Nah, major concern-nya kalau dari segi sanitasi apa sih? Nah, itu dari sumber susunya sama bakterinya. Ya, jadi karena susu itu kan memang salah satu ciptaan Allah yang nutrisi salah satu banyak
banyak sekali mikroba yang tumbuh. Nah, patogennya macam-macam ya. Jadi bisa Salmonella ya. Kemudian ada Staphylococcus, kemudian ada Campylobacter ya. Kemudian ada Listeria. Ya, jadi ini majority-nya ya. Bakteri lain bisa tumbuh nggak ya? Ada kemungkinan bisa gitu ya. Tapi mayoritas ini ya Salmonella, Staphylococcus, Listeria sama Campylobacter. Nah, Listeria sendiri Listeria sendiri itu kurang lebih 5-10% yang ada itu terkontaminasi oleh Listeria ya. Jadi ini kalau kita lihat Listeria itu yang warna biru ya, biru ini. Nah ini dia dari milk itu kalau dibuat cheese itu makin lama makin turun Listerianya ya. Tapi ini apa namanya? Ini raw milk ya, dari raw milk. Ya. Nah jadi kalau setelah di apa namanya di pasteurize itu bisa mati ini semua ya, yang bakteri-bakteri patogen. Nah, pernah terjadi outbreak di tahun 83 dan tahun 85 ya. Ini ke soft cheese ya, salah satu yang terrecord yang apa namanya terrecord terjadi outbreak Listeria. Nah, bagaimana cara kita mengontrol Listeria? Jadi kita mesti memastikan memang load bakterinya tidak ada ya, dengan meminimalisir lingkup sanitasi ya. Kemudian Listeria ini cukup sangat sensitif dengan sanitizing agent ya. Nah ini nanti bisa digunakan untuk permukaan-permukaannya ya. Jadi sebelum dipakai di apa namanya di sanitize pakai chlorine base, pakai iodine base gitu ya, supaya tidak ada Listeria yang menempel di situ. Ya. Berikutnya adalah E. coli ya. E. coli ini adalah juga salah satu yang apa namanya bisa terdapat juga di susu ya. Jadi dia akan inaktif saat dia juga di apa namanya diiradiasi ya. Jadi apa namanya bakteri ini bisa mati. Nah ini kita lihat E. coli yang terjadi yang ada di raw milk. Nah itu bisa apa namanya dari 100 sampel itu bisa 11% yang positif E. coli ya gitu. Jadi ini cukup banyak ya. Kemudian Salmonella ya. Nah Salmonella ini biasanya ada kurang lebih 5% kasus susu itu terkontaminasi oleh Salmonella. Dan Salmonella ini biasanya juga dicek rutin ya, kalau teman-teman lihat mungkin di SNI segala macam gitu ya. Nah itu apa namanya salah satu parameternya adalah tidak boleh ada Salmonella ya. Karena memang common didiagnosa di dairy. Jadi memang Salmonella ini memang cukup common di dairy product ya. Nah biasanya bagaimana kita mengidentifikasinya? Paling cepat adalah dengan PCR real time ya. Jadi itu bisa cepat teridentifikasi, bisa 24 jam sudah terdetek. Nah ini ada case yang menarik Salmonella. Kita coba lihat beritanya ya.
A baby milk powder contamination scare has reverberated around the world after a Salmonella strain in France reached multinational Lactalis, one of the 3 largest dairy product manufacturers in the world. The company says 7,000 tons of its milk powder are contaminated with Salmonella. Today, Taiwan's Food and Drug Administration confirmed that Lactalis milk powder has been imported to Taiwan, and the importers involved hastily issued statements to reassure the public. After 26 French children were infected with Salmonella, suspicions arose that milk powder produced by the Lactalis Group was contaminated. The product has been exported to countries all around the globe, including Taiwan. Foreign reports have identified 29 products that are relevant to Taiwan. There are 3 Taiwanese companies who may have imported these products: Orient Europharma Limited, Multipower Enterprise Corp, and Standard Foods. The FDA has released the import bag suspected of contamination, and the 3 companies named have all issued public responses. Orient Europharma says all its affected products will be recalled, meaning 1,500 cans of baby formula containing Lactalis milk will be taken off the shelves. Multipower Enterprise Corp says it has already conducted independent tests which indicated all the products were safe. We've conducted numerous quality control checks to validate they're completely safe. But today, having seen the reports from abroad, we've decided to take independent preventative measures to reassure consumers. That is to say, we've taken all the baby milk powder from that manufacturer off the shelves. Standard Foods invites any customers concerned about their products to ring their customer service helpline. Ya, itu ya. Jadi dan apa namanya bisa katastrofik ya, maksudnya bisa sangat berdampak buat si perusahaan tersebut. Makanya betul-betul dipastikan tidak ada bakteri salmonella di apa namanya di produk susu-susuan. Ya. Kemudian bagaimana apa namanya pabrik susu itu ya menghandle construction ya. Nah, salah satu yang paling penting adalah drainase dan waste disposal gitu ya. Nah, ini kita coba lihat videonya bagaimana perusahaan itu ya, ini kita coba lihat dulu ya. Contohnya ya. Oke, production di Jerman. Ya.
juga lihat ini ya. Treatment effluent. Salah satu. Jadi bisa buat biogas. Nah, kemudian bagaimana dengan buildingnya ya? Buildingnya itu ventilasi itu sangat penting ya. Kemudian ada filter biasanya ya. Kemudian ada kita kontrol humidity-nya ya, terutama kalau yang powder itu betul-betul dijaga RH-nya ya. Humidity itu RH ya. RH itu untuk melihat di udara itu ada kandungan airnya atau enggak gitu ya. Biasanya dibuat cukup rendah ya, sekitar 50-60% ya. Kemudian dust-nya juga dijaga ya, sehingga di udara itu nanti hasil uji mikrobanya bisa bagus ya. Kemudian atapnya itu juga clear ya, mudah dibersihkan. Kalau enggak, soalnya susu itu nanti rentan sama banyak mikroba, kemudian serangga dan lain sebagainya, itu sangat mudah gitu ya untuk contohnya ya kayak semut atau misalnya hama gitu ya, itu sangat mudah untuk nempel di situ. Kemudian semua metalnya biasanya pakai stainless steel ya. Kemudian pipa-pipanya juga harus bisa dibersihkan ya. Kemudian semua opening harus pakai ada penahannya ya, atau ada screen-nya. Jadi nggak ada yang lowong gitu aja ya. Nah, ini kita coba lihat ada perusahaan yang cukup besar bukan cukup besar ya, ini leading market dairy plant di Timur Tengah ya, namanya Almarai. Kalau teman-teman sempat nanti atau udah ada yang pernah umroh itu ya, pasti kalau lihat di supermarket itu susunya biasanya mereknya dari Almarai. Nggak cuma susu tapi ada cheese, produk turunannya itu ini salah satu market leader di Timur Tengah. Kita coba lihat bareng-bareng ya. The Almarai Dairy Factory produces the highest quality nutritional milk and covers an area of 268,000 square meters and is one of the largest and most advanced in the region. Nah, ini bangunannya kita lihat. The milk comes from our 6 super farms with a herd size of over 160,000 cows from the best cattle breeds in the world. Sophisticated feeding and care systems are implemented around the clock to ensure the quality of production. The factory receives over hundreds of millions of litres of fresh milk annually, which is transferred by our chilled tankers from the farm to the factory. Ya, milk is unloaded by special valves, maintaining its temperature before getting pumped into the silos.
Silonya juga full tank ini. A sample from each silo is sent to the Almarai laboratories, where milk is examined to ensure its safety and purity before the start of processing. Once the laboratory results are out, milk is sent directly to the pasteurization process. Before the packing process of fresh milk and yogurt starts, the machine checks the purity of the packs and sends them to the labeling machine before passing through the filling line. All these machines operate in precise accuracy and yet at high speed that reaches up to 250 packs per minute. Throughout this journey on the production line, products are subject to rigorous cross-examination by sophisticated machinery. Here, for example, the device ensures the safety of the covers where packs are rejected if there is a defect in lids or a risk of leakage. Pakai kamera ya, full Once approved products get transferred from the production line to the packing and boxing area, which is automated through a sophisticated robot that handles this task. The Almarai dairy plant produces dozens of dairy products like laban, milk, yogurt, cheese, and cream, and also offers a range of advanced dairy products such as Vital milk and yogurt and lacto-free milk. All these are shipped daily by the Almarai fleet, carrying them to more than 48,000 retail outlets across the GCC. So that the entire family can enjoy our quality products worthy of this trust. Almarai, quality you can trust. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat tadi bagaimana floor materialnya juga sudah baik ya, ada epoxy gitu ya. Kemudian catnya juga food grade ya, floor drainnya juga bagus gitu ya. Kemudian ada slope-nya juga gitu ya. Jadi ini adalah minimum construction guidelines untuk bagaimana satu pabrik susu itu didirikan ya. Nah, berikutnya adalah kalau di peternakan ya, yang tadi misalnya si Almarai itu kan juga integrated farm ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak Greenfields ya, dia punya peternakan, kemudian punya pabrik susunya terintegrasi. Nah, itu memang cleaning prosedurnya juga beda ya. Biasanya nanti ada dipakai bagaimana cleaningnya itu menggunakan sabun, kemudian biasanya tetap harus agak basah ya, jangan sampai kering karena kalau basah lebih mudah untuk handlingnya. Kemudian biasanya pakai warm water ya, jadi airnya tidak air dingin, tidak air panas, tapi air hangat untuk membersihkannya. Nah, bagaimana ini ada perusahaan Eropa ya. Nah, ini menarik ya, dia membuat semuanya bisa jadi otomatis, bagaimana bisa memanage sanitasi, kemudian memanage kebersihan di farmnya itu secara otomatis. Kita coba lihat bareng-bareng ya. I'm an hour outside of Winnipeg, and it isn't getting any warmer. Temperatures around here are easily negative 20 degrees, and that doesn't account for the winds that whip across the plains. It's a cold and unforgiving place to do much of anything, particularly milking cows at 4:30 in the morning.
Fortunately, at this dairy farm, you don't have to. This is Weldon Platt and his family. The Platts have been milking cows here for 4 generations. In July of last year, Weldon did something radical. He replaced his old manual dairy farm equipment with a system that is completely automated. How many cows are in here? We've got about 260 about in here now. And you can see our Vector, the robotic feeder. Look at that guy. He works on his own 24/7. Right. His job is to keep the cows fed. When he goes along, he pushes up feed so the cows can reach it. And so this could be happening at 3 in the morning. Yeah. And the cows know when it comes. Oh yeah, they get excited. Yeah. This feeding robot is called the Vector. It scans the barn every 45 minutes. If the feed level is low anywhere, the Vector will automatically go to what's called the feed kitchen. There, it gets restocked with a blend of grains, barley, and supplements by a giant claw. That's the crane that loads all the ingredients, like all the forages. We bring blocks of corn silage, blocks of haylage, and barley silage. And as you can see, it tells it what to load. So it picks up, and then it dumps it in here. There's a scale on here, so it knows exactly how much it's got, and exactly how much it needs to put in here. Now, it just dropped a load here. Yeah, it wants to get a better grab. I gotta ask, is there some sort of like safety protocol in there? The safety protocol actually we broke when we came in here. So just don't come in here. Yeah. Okay. Yeah, that's good forage. All this automation looks awesome, but Weldon didn't buy a bunch of robots because they would look cool. Dairy farms are facing real problems, and the company behind all this equipment, a Dutch firm called Lely, thinks automation is the answer. We feel very strongly that the technology that we produce here today is rapidly changing and revolutionizing the dairy industry as a whole. For our dairy producers, if you ask them, probably one of the biggest things they see as a potential risk is just the availability of that labor to harvest milk and to run their dairies efficiently. 80% of the labor that's available on dairy farms today is immigrant labor. If you look at the availability just in quantity of that labor pool, there is not enough labor available in the traditional markets to support the dairy industries. Again, it speaks to why we're seeing a large trend and a growing trend towards automation and robotic technology. We have 4 people less on payroll, and I would say the 4 that are here now have a sane day instead of an insane day. Weldon doesn't make any money by just feeding his cows. He has to milk them as well, which brings us to the second part of the Lely system, the astronaut. A new cow's coming in here. What's going to happen here? Yeah, so as the cow comes in, there's actually an ID collar on her. It'll register and say, okay, this is cow number 2, Right. and she's due to get milked. What it's actually doing right now is it cleans your teats with the brushes. Okay. And then after that's done, it'll actually attach the milking unit on. Around 120 pieces of data are collected every time a cow is milked. The system uses all that data to make adjustments on the fly. For example, it can adjust the components of the feed to address certain health issues. Weldon can use the data to make sure his cows are producing as much milk for him as possible. Did you increase the amount of cows that you... We actually didn't increase the amount of cows, Yes. but our production has really increased. We're producing way more milk. With fewer people. Yeah, the efficiency is just way better. Yeah. Like it's not even close. Automation replaces jobs. But in an industry where labor is in short supply, automation may turn out to be the thing that helps save the family farm. But right now, Weldon's not really thinking about the bigger picture. He's just happy to have some time to relax. Gitu ya. Jadi semua pembersih, semua segala macam ternyata sudah bisa diotomasi ya. Nah, prinsipnya seperti apa? Jadi memang
mesti dilihat dulu areanya sebesar apa, seluas apa gitu ya. Dan tadi yang paling penting adalah water ya, air ya, karena dengan air jadi bisa sanitasi itu bisa terjaga ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi membersihkannya mulai dari pre-rinsing dulu ya, kemudian dengan dengan foam ya, kemudian tadi cleaning compound ya, kemudian menggunakan foam ya, kemudian tadi soil depositnya itu dirontokkan ya, kemudian terakhir adalah rinsing, jadi pembersihan pembilasan terakhir ya. Nah, cleaningnya pakai apa sih gitu ya? Nah, biasanya ini untuk dairy processing ya, dairy processing ini berarti setelah dari farm kemudian masuk ke dalam proses pengolahan susunya ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan asam basa gitu ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan orang, nah itu biasanya memang tidak asam basa secara langsung karena memang bisa mengiritasi kulit ya. Tetapi pada umumnya karena prosesnya sudah CIP, cleaning in place ya, jadi langsung tinggal masukin program, tinggal pencet, kemudian dia otomatis langsung mensirkulasi gitu ya. Nah itu asam dan basa ini sangat umum untuk digunakan ya. Jadi nah kalau misalnya lantai ya. Jadi kalau lantai itu biasanya menggunakan foaming ya, menggunakan semacam deterjen. Kemudian kalau dinding dan ceiling ya kita lihat. Nah ini biasanya juga sama menggunakan foam juga ya. Kemudian conveyor, nah biasanya hanya menggunakan air yang sudah diklorin gitu ya. Nah, kalau yang close equipment tadi menggunakan CIP. Nah, CIP ini tadi bisa menggunakan asam dan basa gitu. Nah, sanitizer ya. Jadi sanitizer ini juga digunakan ya. Jadi biasanya kalau di dairy farm atau di dairy plant processing ya, biasa kita menggunakan ada disebut sebagai steam sanitizing ya. Jadi ini kurang lebih selama 15 menit 80 derajat ya, menggunakan steam. Steam itu apa? Uap panas ya. Uap panas. Nah, berikutnya yang kedua adalah bisa juga menggunakan hot water ya. Jadi hot water itu kurang lebih 85 derajat selama 15 menit ya. Atau kalau FDA itu pakainya 77 derajat 15 menit atau 94 derajat 5 menit ya. Kalau Indonesia ngikutnya yang 85 derajat 15 menit ya. Gitu. Itu untuk air panas ya biasanya. Kemudian menggunakan chemical sanitizing ya. Jadi bisa menggunakan klorin, bisa menggunakan iodine. Minimum exposure-nya adalah kurang lebih 1 menit sirkulasinya ya. Jadi setelah tadi dibersihkan, kemudian pakai sanitizer, begitu sudah selesai baru bisa digunakan alatnya. Nah, kalau di Resum ini bisa pakai 8 cleaning step ya. Pertama, semua electrical-nya di cover, kemudian kita cuci yang kotoran yang besar-besar ya. Kemudian jika dibutuhkan bisa dicopot-copot equipment-nya, tapi kalau misalnya tidak juga tidak masalah ya, karena misalnya pakai sistem CIP. Kemudian ada pre-rinse, jadi dibilas dulu ya. Kemudian pakai cleaning compound, jadi bisa pakai foam dan lain sebagainya ya, deterjen ya. Kemudian post rinse ini dibilas lagi
kemudian proses inspeksi dan proses sanitasi. Ya. Jadi sanitasi pasti dilakukan terakhir. Nah, kita coba lihat ini adalah contoh dari cleaning dairy plant ya. Kita coba lihat bareng-bareng videonya bersama-sama. Nah, cleaning equipment-nya ini ada yang disebut tadi sebagai CIP system ya. Jadi cleaning in place ya. Nah, ini bisa mereduksi cleaning cost hingga 35% dan 40% lebih less energi ya. Makanya biasanya kalau processing plant itu diatur caranya bagaimana supaya bisa cleaning in place. Karena nggak perlu nyopot-nyopot, nggak perlu masang lagi gitu ya. Dan kalau misalnya proses cleaningnya lebih efisien, maka bisa ngasilin output lebih besar lagi ya. Nah ini jadi ini special consideration-nya ya kalau misalnya pakai apa namanya bagaimana proses cleaningnya ya, mulai dari tangki, kemudian ini ada truknya sampai ke di dalam pabriknya itu ada homogenizer, ada sanitary pump gitu ya. Nah ini dan centrifugal machine. Nah ini kalau misalnya dia non CIP kalau yang ini ya, karena ini memang kayak homogenizer itu biasanya cukup terbuka ya, jadi bisa langsung dibersihkan dan bisa disanitasi. Yang nanti kita coba lihat ya proses CIP itu seperti apa. Nah, CIP itu ada dua kategori ya, jadi ada spray cleaning sama line cleaning ya. Nah, line cleaning ini biasanya menggunakan pipa-pipa ya, jadi pipanya apa namanya dimasukin ada acid, dimasukin basa gitu ya, kemudian dimasukin water gitu ya. While kalau spray cleaning itu dia tangki biasanya untuk ngebersihin tangki, nah itu nanti ada spray ball-nya, kemudian dengan sprayernya itu nanti dia bisa membersihkan. Nanti ada contohnya juga ya. Kita coba lihat ini contoh CIP cleaning. Ya.
itu. Nah, tadi kalau yang lebih ke line ini ya, line apa namanya, line cleaning. Nah, kalau ini adalah spray cleaning, dan ternyata memang spray cleaning itu bisa macam-macam ya. Ini saya kasih contoh, ada 3 nih contohnya. Kita coba lihat bareng-bareng satu-satu ya. Kita lihat ini Intense Clean Hygienic 5TA contohnya ya. Nah, itu tangkinya bisa bersih dengan cara seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat tuh bentuknya rotasi ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, kita lihat ini proses pembersihannya ya, akhirnya semuanya bisa bersih ya. Nah, kita lihat, nah, selesai ya. Nah, kita coba lihat yang contoh yang lain. Kita coba lihat. Ini yang 5TB ya, kita lihat. Oh, kurang lebih mirip kayak tadi, cuma ini lebih deras alirannya ya, lebih cepat ya. Kita lihat, ini cepat sekali ya, apa namanya. Jadi flow-nya juga mesti diatur, kemudian apa namanya, jenis sprayernya juga bisa ya, mesti dilihat ya desainnya beda-beda. Kita lihat yang 5TM nih. Nah, ini beda lagi ya, dia membersihkannya, cara membersihkannya. Nah, seperti itu. Lebih kenceng lagi dia, lebih cepat. Nah, jadi sprayer ini bisa macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa coba lihat, dan kalau teman-teman nanti diminta untuk mendesain tangkinya mesti pakai yang seperti apa sprayernya. Nah, itu pilihan sprayer itu spray ball-nya bisa macam-macam ya. Jadi mesti betul-betul hati-hati, dan kalau bisa lebih efisien, airnya lebih sedikit atau butuh apa namanya, waktunya bisa lebih cepat, maka itu jauh lebih bisa disukai, sangat sangat disukai ya. Nah, ada juga yang disebut dengan COP equipment atau out. Jadi kalau in place tadi ya, kalau O itu out place ya. Jadi biasanya pakai nanti pakai bak yang disirkulasi ya. Jadi pakai bak yang disirkulasi, biasanya nanti ada suhunya juga bisa disesuaikan. Kemudian kalau mau ditambahkan dengan klorin dan lain sebagainya, kemudian nanti bisa dibilas, itu juga bisa juga ya. Kita coba lihat ini salah satu contoh cleaning out place ya. Kita coba lihat. Sanamatic, where you will find automated cleaning confidence. The Sanamatic Clean Out-of-Place Parts Washer is a cost-effective way to improve productivity, operator safety, and cleaning results. The COP parts washers are configurable to meet individual process needs, and for cleaning versatility, both end jets and side jets are available. The hose cleaning manifold is an option within the system's configured design offering. Hoses are connected to the manifold with tri-clamps, allowing solution to flow through the hoses.
The hose's exteriors are cleaned while fully submerged within the tank. Operators must open the hose manifold valve and close the side and end jet valves to direct high-action solution through the cleaning manifold and connected hoses. The exclusively designed sanitary jet nozzles create impactful circular turbulence. Disassembled process parts such as gaskets, clamps, fittings, and valves are cleaned by the system's high turbulent flow. To minimize lost and damaged parts during a cycle, lidded or open COP parts baskets are needed for proper part containment. Soil-dependent chemicals can be added manually or with pump assemblies. Opening and closing the appropriate manifold valves is critical to proper flow before starting the system's motor. The hinged cover prevents operators from being exposed to hot solution and helps to maintain heat. The side jets create a circular tumbling action designed for cleaning parts contained in baskets. Targeted end jets generate a powerful longitudinal cleaning action, ideal for cleaning pipes and long process parts. End jets are engaged by opening the end jet valve. The end jets provide high action flow for complete ID/OD cleaning. Steam spargers are used to inject steam heat into the tank solution, and the thermal well monitors the heat to control steam input. Steam injection is the standard heating method with electric heating as an option. Once a cleaning cycle is complete, operators must open the drain valve to drain the solution from the COP parts washer. We are Sanomatic. Ya, itu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cleaning storage equipment-nya. Nah, ini tadi kalau tangki kan tadi pakai sprayer ya. Kemudian kalau vertical silo-nya itu bisa tadi juga pakai silo atau juga pakai burst teknik ya. Kemudian juga bisa pakai resirkulasi air ya yang sudah terklorinasi. Nah, ini ada contoh bagaimana membersihkan milk cooling tank. Ya. Cleaning prosesnya seperti apa? Ini milk cooling tank, dia ada agitatornya juga ya. Ini kemudian susunya sudah selesai, ya. Nah, setelah selesai, kemudian pakai air dia. Nah, seperti itu ya. Jadi agitatornya juga ada sprayernya tuh ya. Cold pre-rinsing. Ini tangkinya besar nih. Kemudian ada warm juga, air hangat ya. Oke, air hangat. Kemudian pembersihan main cleaning ya. Ini kita lihat debit airnya juga lebih besar ya. Kemudian dibilas lagi ya. Kemudian ini final rinsingnya ya. Jadi stepnya cukup banyak ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ini cleaning programnya ini tergantung dari produknya ya. Jadi ada
Misalnya milk storage ya, ini pakai klorinasinya berapa ya, berapa ppm. Kemudian pakai acid chlorine sanitizer berapa ppm gitu ya. Nah, ini nanti ini bisa dikonsultasikan atau bisa lihat literatur juga ya. Dikonsultasikan ke machine maker-nya. Ini bisa. Dan nanti bisa tinggal divalidasi dan dioptimasi ya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita cleaning program di skim milk atau low fat products equipment. Jadi biasanya pertama menggunakan acid detergent ya, kemudian pakai cold water ya, kemudian pakai strong alkaline cleaner ya. Jadi itu yang tipikalnya. Kemudian bagaimana untuk ice cream ya? Ice cream ini biasanya pakai alkaline cleaner duluan ya. Kemudian acid ya, pH kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5. Kemudian tadi semua chemicalnya itu 5 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur saat prosesnya. Itu untuk ice cream. Kemudian cheese making, nah ini buat pabrik keju ya. Pabrik keju itu biasanya musuhnya adalah kapang ya, molds. Nah, biasanya penicillium itu yang kapang yang tidak diinginkan karena nanti bikin aftertaste-nya jadi pahit, terkontaminasi penicillin itu. Kemudian nanti jadi tidak enak kejunya, off flavor ya. Nah, makanya biasanya di pabrik keju itu menggunakan sterile filtration air ya, atau pakai UV disinfeksi ya, kemudian pakai ozone treatment dan anti mikroba coating ya. Jadi udaranya yang disinfeksi supaya tidak ada jamur yang tumbuh di mana-mana. Ya. Nah, kemudian menggunakan chemical sterilization juga, jadi pakai pakai NaOH dan pakai nitric acid, ya. Dan yang penting juga pakai fungisida, ya. Jadi supaya tadi tidak ada tumbuh jamur selain jamur yang diharapkan dari starternya. Nah, bagaimana kalau rapid assessment di di dairy plant ya. Nah, biasanya untuk rinse water atau hasil air bilasannya itu pakai cara cepat itu tidak cukup reliable ya. Makanya ini perlu divalidasi ulang ya. Biasanya swab tradisional itu yang masih selalu digunakan sebagai golden standard di pabrik susu gitu ya. Nah, sekarang kita kuis tadi dua bagaimana cara pembersihan CIP ya. Tadi ada 2 major tuh. Apa cleaning sama apa cleaning? Ada yang bisa jawab nggak? Spray cleaning sama line cleaning bukan Pak? Cleaning sama line cleaning. Yes, betul. Ya, betul ya. Jadi ada spray sama line cleaning. Kemudian tadi gimana caranya kita bersihin untuk yang pabrik susu, skim milk sama atau low fat dairy product. Tadi pakai apa aja tuh? Ingat nggak? Acid deterjen. Terus? Cold water. Terus? Sama basah kuat. Sama basah kuat, ya betul ya. Kemudian kalau ice cream tadi gimana bersihinnya? Kalau yang ice cream? Alkaline cleanser. Terus? Acid. Ya. Sama
yang suhu 5 derajat itu, Pak. Oke, ya. Oke, itu kuliah hari ini. Teman-teman ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Monggo. Ini Pak, tapi suara saya agak delay nggak sih Pak? Enggak. Bisa. Ini kan ada CIP sama COP ya Pak. Nah itu sebenarnya bisa kayak digabung gitu nggak sih Pak dalam sebuah pabrik? Bisa. Jadi misalnya lini kan kalau di pabrik itu kan mesinnya ada banyak ya. Jadi misalnya yang CIP-nya lini prosesnya gitu ya, itu dia pakai CIP. Tapi kalau lini misalnya mesin fillingnya itu kan biasanya kan terbuka ya, dia nyambung sama mesin proses, tapi pembersihannya biasanya terpisah tuh mesin filling tuh. Nah mesin fillingnya bisa pakai metode outplace gitu. Kalau misalnya pabriknya sederhana itu dan karena CIP memang biaya investasinya lumayan mahal ya. Nah kalau biasanya pabrik kecil pakainya pasti pakai outplace. Jadi dilepas-lepas semuanya tadi cleaning outplace. Nanti kemudian dipasang-pasangin lagi gitu. Jadi sangat memungkinkan bisa di-combine. Berarti kayak tergantung bahannya juga nggak sih Pak? Betul, tergantung bahannya juga. Nah, kalau CIP itu memang biasanya karena tadi kan CIP kita tahu dia pakai caustic, pakai acid gitu ya. Nah, itu biasanya memang bahan-bahan yang stainless gitu ya. Nah, kalau yang outplace itu biasanya bahan yang selain stainless ya. Atau yang stainless juga bisa sih, cuma biasanya juga bahan-bahan yang non stainless. Jadi kayak misalnya kayak tadi ada selang, ada apa namanya, ada konektor dan lain sebagainya gitu ya. Atau dari bahan dari plastik gitu ya. Nah, itu bisa. Tuh, pakai COP. Bagus pertanyaannya. Masih, Pak. Sip. Iya. Ada lagi? Pak mau nanya terkait COP ini. Kalau COP kan kalau tadi kan ada alatnya sendiri, jadi dilepas-lepas dimasukin ke pembersihnya sendiri. Iya. Ya. Kalau misalnya dibersihin biasa gitu Pak, nggak pakai bak sendiri, itu masuknya COP juga kan? Iya, cuma biasanya kenapa sih dimasukin ke bak dan lain sebagainya itu sebenarnya supaya untuk mempermudah dan mengefisienkan sih. Sebenarnya pakai kalau cleaning manual ya, itu namanya cleaning manual, itu ya bisa juga. Jadi dilepas kemudian digosok-gosok segala macam gitu ya. Nah itu bisa juga gitu. Cuma memang pasti jauh lebih tidak efisien nanti gitu. Cuma bisa prinsipnya kan kita juga pernah belajar ya, cleaning bisa disebut ada cleaning manual juga ya. Nah itu cleaning pakai tangan itu yang menggunakan tenaga manusia gitu ya. Nah itu bisa juga. Gitu. Dan di cleaning manual itu juga belum tentu di yang penggunanya adalah perusahaan besar, perusahaan yang kecil-kecil enggak juga ya. Perusahaan besar pun juga kalau misalnya memang dirasa tenaga kerjanya banyak, terus tenaga kerjanya juga terampil dan proses pembersihannya juga sederhana, nah itu juga bisa
ya tetap menggunakan pakai proses manual instead of cleaning out place yang pakai bak, kemudian dimasukin semuanya di situ terus disirkulasi air dan lain sebagainya, itu juga dipakai. Ada lagi? Saya teman-teman jadi kebayang ya tadi ya, banyak videonya. Mudah-mudahan lebih terbayang kondisinya seperti apa, karena kalau misalnya cuma teoritis doang tanpa kita lihat sebenarnya di industri realnya itu seperti apa prosesnya, bisa jadi teman-teman nggak kebayang gitu ya. Jadi makanya tadi kayaknya ini juga salah satu chapter yang videonya cukup banyak juga gitu. Oke. Ada lagi dari teman? Ada pertanyaan? Cukup ya kayaknya ya. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Happy weekend. Walaupun teman-teman besok mungkin masih ada ya, tapi semoga tetap semangat. Ya, harus semangat. Ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Rehana, Anissa, Cipulfa, Dita, Nabila, sama Rama. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.